Lari apa adik kecil? Kamu ngapain? Kamu keluarkan ya mau main. Pergi sana. Aku panggil orang pergi sana. Aku pukul. Kamu punya dua pilihan, pergi sendiri. Atau aku telepon polisi. Anak muda, kamu tunggu saja. Sebentar lagi aku cari orang buat pukul kamu. Ai perlu bantuan, telepon polisi. Sudahlah. Terima kasih ya. Gak apa-apa, tempat ini sangat berbahaya. Kamu ngapain kesini? Kamu ngapain? Aku disuruh guru datang ke sini, cari orang ambil barang. Guru, sudahlah. Mau kemana aku antar? Kamu baik banget ya. Gak nyangka. Aku berbuat baik tapi ada niat jahat ketahuannya. Sudahlah, bye. Jangan stop, tunggu, jangan pergi. Aku bukan itu maksudnya, aku sendirian. Aku takut banget jadi aku gak berani sembarangan percaya orang asing. Lalu kamu mau ngapain? Aku masih harus ngantar makanan. Maaf mas, aku rasa kamu orang baik. Bisa kamu anterin aku tempat yang mau aku tuju? Gak jauh dari sini, di sini susah cari taksi. Lihat aku jalan kakiku sampai melepuh. Sudahlah, dekat gak? Di depan sana komplek perumahan, blok 3 unit B103. Rumah bapak tua itu ya? Kamu kenal? Aku sering ngantar makanan, lama-lama jadi kenal. Bapak tua itu susah jalan, aku yang selalu merawatnya. Sudahlah, ini bukan tempatnya buat ngobrol. Ayo aku anterin ke rumah bapak tua. Naik. Kamu ini sudahlah. Aku ikut di belakang mobilmu, jalan kaki aja. Ya juga gak jauh kok. Di sini. Pak tua, saya datang bawa pesanan. Saya masuk ya? Password rumah Pak tua berapa ya? Bukan begitu caranya bawa pesanan. Pak tua tahun lalu kakinya sakit jadi dia kasih tahu passwordnya. Katanya saya bisa langsung masuk kalau bawa pesanan. Benarkah? Maksudmu apa? Saya tahu kamu baru ketemu orang jahat. Agak sensitif tapi kamu juga tidak bisa selalu menyalahkan saya. Kalau saya mau berbuat jahat tadi sudah saya lakukan. Benar kan? Ya. Sebenarnya. Pertama kali saya lihat orang bawa pesanan langsung buka pintu rumah orang. Langsung masuk. Maksudmu apa? Saya tahu kamu curiga tapi kamu juga tidak bisa bilang di depan saya. Kalau saya benar-benar jahat kamu pasti sengsara. Mungkin si penjahat akan ketakutan. Lalu membatalkan rencananya. Kamu gila ya kalau saya diculik? Saya pasti tidak akan minta tolong ke kamu. Gilanya kamu. Kamu datang. Ayo cepat masuk kamu datang, haha. Saya lihat dulu. Pak tua, kesehatanmu membaik. Refleksi terakhir. Hahaha. Pak tua, aneh ngomong apa sih? Obat yang kamu minta saya bawa bagus. Dan favoritmu timun goreng. Hahaha. Maaf ya, di jalan lapar makan setengah. Ini nanti saya goreng. Hari ini tidak boleh minum alkohol. Timun itu untuk teman minum. Bukannya ada pepatah. Timun sama alkohol. Setiap tahun ada cepat-cepat. Tunggu, hari ini ada saya. Kamu jangan coba-coba minum setetes pun. Cepat ganti pacar. Bagus, seharusnya sudah lama ganti. Dia, saya, bukan. Silakan duduk. Halo tuan tua, saya murid Pak Kin. Beliau menyuruh saya datang untuk mengambil barang antik. Oh, murid Pak Kin ya. Barangnya sudah. Saya kirim pakai kurir. Oh, sudah dikirim ya? Iya. Katanya barang itu sangat berharga. Haha. Berharga apa sih? Pak Kin, kalian itu tidak mengikuti zaman. Sekarang kurir sudah aman kok. Sudah dikirim ya?
Maaf ya. Saya tidak mengganggu lagi. Tunggu, saya ada surat. Untuk Pakin, tunggu sebentar, saya ambil. Nih. Ini untuk Pakin. Bilang jangan dibuka dulu. Tunggu waktu yang tepat baru dibuka. Ingat ya, saya sudah panggilkan mobil. Sebentar lagi sampai di bawah. Haha. Tempat ini agak berantakan ya. Ayo naik mobil. Terima kasih Tuan Tua. Ya. Saya pergi dulu, bye. Apakah Anda Nona Yang? Ini mobil yang dipanggilkan Pak Wang untuk Anda. Ini mobil Mercedes ya. Di mana Pak Wang memanggil mobil ini? Apa? Barang antik yang sangat berharga. Dikirim pakai kurir ke saya. Saya kesal malah surat ini. Yang kamu bawa untuk saya. Surat apa yang lebih penting dari barang antik saya? Pakin. Kesehatanmu masih baik. Saya mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Kamu sering datang ke rumah saya. Merawat saya. Bagaimana pemuda itu? Karakter dia cukup baik. Saya harap Jiang Chen bisa melewati ujian pada saat terakhir. Saya harap kamu bisa menyerahkan kotak kayu itu kepadanya. Orang kaya yang sangat berpengaruh ini. Waktu memang tak bisa dikalahkan. Orang kaya. Apakah Anda bicara tentang pria tua yang tinggal di kompleks tua itu? Apakah dia orang kaya? Haha, si tua. Aku rasa sekarang kamu agak berbeda. Kamu senang kalau aku sembuhkan? Tentu saja aku senang kalau kamu sembuh. Aku juga tidak perlu merawatmu lagi ya, apa kata dokter? Dokter bilang banyak minum alkohol. Minum baijiu yang tinggi kadarnya. Bagaimana malam ini, temani aku minum? Kamu si tua licik menipuku lagi. Tidak menipu. Timun sudah kubuat untukmu. Ada pesanan baru. Harap segera diproses. Si tua, aku tidak bisa bicara lagi. Aku ada kerjaan lagi. Jangan lupa minum obatmu. Sudah pulang saja, di luar dingin, jangan sampai kedinginan. Hati-hati. Sudah, nanti aku temani kamu minum. Sampai jumpa. Ada pesanan baru. Harap segera diproses. Oh. Aduh, ini. Aduh. Cahaya ini. Komposisinya keren. Kalau dikirim ke dia pasti dimarahi lagi. Sudahlah. Hei, pesananmu sudah sampai. Siapa? Terdengar familiar. Siapa yang taruh sampah di depan rumah kita? Siapa yang taruh sampah di depan rumah kita? Tidak mungkin. Pesanan Anda. Aku tidak pesan apa-apa. Bukan ini 318. Ini sampai 16. Eh. Wanitaku juga satu. Kamu tukang antar, bisa lihat. Bukan. Aku tanya kamu. Zhang Chen. Kamu brengsek. Kamu.
Berhenti, jangan pukul lagi, minggir. Jiang Chen, pergi, kita putus. Kenapa aku baik banget sama kamu? Seberapa baik kamu sama aku gak ada apa-apanya sama Tuan Liu. Semua kebaikanmu kalau digabung gak ada apa-apanya sama dia. Kamu tahu gak siapa dia, berani-beraninya kamu mukul dia. Nekat ya. Kamu masih bela dia. Aku bela dia, kenapa emang kamu gak ada apa-apanya sama dia, itu fakta. Kamu miskin juga fakta. Udah berapa lama kalian pacaran? Kamu itu si Xiao Ai. Pacarnya si miskin. Lihat aja penampilanmu yang kumuh pakai baju kurir. Berani-beraninya kamu sentuh aku, kamu tahu gak baju ini harganya berapa? Kamu ngantar makanan setahun juga gak bakal bisa ganti. Sudahlah Liu, pukul aja si miskin ini. Kotorin sepatumu. Aisin. Kita udah pacaran 3 tahun. Selama 3 tahun apa yang kamu suka aku beliin. Apapun hari rayanya aku selalu siapin hadiah. Aku kasih semua yang aku punya buat kamu. Untuk cari uang aku kerja 2 pekerjaan, aku ngantar makanan sambil kerja. Kamu ngomong ini semua buat apa? Ingin aku balik lagi sama kamu? Jangan mimpi lagi. Kamu baik sama aku itu seharusnya. Kalau gak dengan kondisi kamu kayak gini, kamu pikir kamu pantas pacaran sama aku? Pantas apa? Dari awal pacaran aku udah kasih tahu kondisi keluargaku. Siapa yang bilang? Asal pacaran sama aku apa aja gak masalah. Jangan main drama sedih di sini. Kotorin mata aku sama Liu, kamu mau tahu? Udah berapa lama aku pacaran sama Liu, aku kasih tahu. Kita udah pacaran sebulan. Itu bulan paling bahagia buat aku. Makanan minuman yang kita makan kamu gak bakal bisa bayangin. Makanan mewah, tempat-tempat eksklusif. Itu semua kemewahan yang kamu gak bakal bisa mimpiin. Aku udah capek, gak mau hidup susah lagi sama kamu, kamu ngerti gak? Buat apa ngomong panjang sama dia, suruh dia pergi. Oh iya, tinggalin makanannya. Tahu gak isi makanan itu apa? Aku sama Xiao Ai ada urusan penting. Mau tahu caranya nggak? Denger nggak, cepetan pergi. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Mulai hari ini, kita berdua putus total. 30 tahun di timur sungai, 20 tahun di barat sungai. Kita lihat nanti, hahaha. Dia ngomong apa, kamu denger nggak? 30 tahun di timur sungai. Ngakak deh. Gue bilang 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Tukang antar goblok baca buku sampai begoya. Kenapa nggak bilang jangan remehin anak muda miskin? Hahaha, oh iya si miskin ini. Udah berjuang bertahun-tahun tetap aja miskin. Iya kan, hahaha. Ada apa nih? Liu Gongzi, muka kamu kenapa? Kamu dipukul siapa, apa sama si tukang antar goblok ini gimana? Di sini siapa yang berani ganggu gue? Lepas. Kenapa diam aja si miskin? Si miskin 30 tahun di timur sungai, kerasin suaranya. Cepetan minta maaf ke Liu Gongzi, kalau Liu Gongzi marah, nyawa kamu bisa hilang. Pasangan anjing. Berani ngatain Liu Gongzi, kamu siapa? Cari malu sendiri. Hidup kamu cuma miskin terus. Dibandingin sama Liu Gongzi kayak langit dan bumi. Kamu cari malu sendiri. Ah, Aduh, masih mau melawan ya? Pukulin dia, HMPH. Si tukang antar goblok tiap hari panas-panasan. Tulangnya pasti keras ya, gue lihat kamu tahan berapa lama. kalian pasti nyesel. Hahaha, si tukang antar goblok, gue kasih tahu ya. Hidup kamu nggak bakal lihat dunia atas kita. Kayak apa? Titik akhir kamu mungkin masih di bawah titik awal kita. Hahaha, masih mikir buat balik. Jangan mimpi Liu Gongzi. Nggak ganggu kesenangan kalian si miskin ini, gue bantu urusin. Xiao Ai kamu yang urusin ya. Jiang Chen, gaji kamu setahun nggak sebanding sama Liu Gongzi main ke bar sehari. Jangan mimpi buat balik nanti ya. Jangan muncul di hadapanku. Bawa dia turun, tahu apa yang harus dilakukan kan? Tidak akan ada nyawa yang melayangkan. Kenapa kamu khawatir sama dia? Bukan aku rasa hidupnya. Ditakdirkan jadi orang miskin daripada tangan kita yang kotor. Mending kita jadikan hiburan saja. Haha, Xiao Ai kamu benar-benar paham aku. Barang macam ini baru seru. Kalau lagi berontak dengar jelas ya. Ayo seret dia turun. Lepaskan aku. Aduh, Hei dasar anak sialan, kamu keras kepala ya. Kamu nggak mau pergi ya? Seret masuk terus pukuli. Berani-beraninya kalian memukul orang. Seperti sampel macam kamu. Hidup ini nggak bakal bisa tinggal di hotel sekelas ini, dasar miskin. Pergi hancurkan motornya.
Biar dia ingat jangan sembarangan macam-macam sama orang. Jangan-jangan hancurkan motorku. Dasar kamu tadi kan sombong. Sekarang kamu tahu takut. Nggak ada motor buat ngantar makanan. Makan aja susah. Ini dia perbedaan antara kamu sama orang. Aku pergi. Oke, kamu paham diri. Kalau kamu berani ganggu lagi, patahin kaki anjingmu, cepat pergi. Kalau aku juga. Anak orang kaya bagus deh. Halo, Permisi Pak Jiang ya. Saya pengacara Pak Wang. ya saya. Pak Wang. Pak Wang kenapa? Pak Wang sudah meninggal. Pak tua dia kenapa? Pak Jiang turut berduka cita Pak Wang sudah meninggal. Saya pengacara Pak Wang. Cao Xian membantu Pak Wang mengurus urusan terakhir. Menurut wasiat Pak Wang, Anda adalah ahli waris tunggal yang sah. Jam 8 malam, Pak Tua menelepon saya. Urus semua hal yang perlu. Kami pergi ke tepi parit pertahanan. Pak Tua di sana memberi pesan padaku tentang kamu, lalu pergi dengan tenang. Kita sudah sepakat. Sepakat kamu menunggu aku kembali. Kita minum bersama. Tuan Jiang mohon bersabar. Pak Tua Wang meninggalkan beberapa video untukmu. Kamu bisa menontonnya. Wahai orang tua. Anak kecil. Aduh. Saat kamu melihat rekaman ini, aku sudah di surga, bertemu dengan para bidadari, hahaha. Tidak menyangka ya aku ini orang tua. Ternyata seorang kaya. Sayangnya tidak bisa melihat ekspresi terkejutmu. Waktu memang kejam. Tak ada yang bisa lolos dari takdir ini. Awalnya aku berniat sendiri. Menghabiskan hari-hari terakhir. Tidak menyangka bertemu denganmu, si bodoh. Kamu ini tidak punya rasa waspada. Dan egois sama sekali. Itu karena aku mulia. Masih mulia. Kamu pikir aku memujimu, anak kecil? Seperti kamu ini. Bagaimana bisa bertahan? Di lautan bisnis yang kejam, bagaimana bisa mewarisi harta yang aku perjuangkan sepanjang hidupku? Apa dia bisa mendengar ya? Lihatlah dirimu yang tidak berguna. Aduh, bukan karena aku melihat wajahmu yang beruntung. Aku tidak akan menyerahkan segala jerih payahku padamu. Nah, kamu memang ditakdirkan kaya. Apa orang tua ini sudah pikun? Dia memberikan hartanya pada siapa ya, siapa itu pasti kaya dong. Tentu saja hartaku tidak bisa langsung diberikan padamu. Kamu harus menyelesaikan ujian yang aku tetapkan. Tantangan berhasil. Semua milikmu, tantangan gagal. Tidak dapat sepeser pun. Tentu saja kamu juga bisa mengundurkan diri dari tantangan. Ambil 10 juta. Jadi, bagaimana kamu memilih? Baik, saya menerima tantangan. Hahaha. Saya tahu saya tidak salah pilih orang. Kamu benar-benar menerima tantangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan konten tantangan untuk mempercepat menyesuaikan diri dengan status orang kaya dan memahami esensi kekayaan. Kamu harus dalam 1 bulan menghabiskan 300 juta. 300 juta banyak sekali. Lihatlah betapa tidak beruntungnya kamu. Aset saya sebanyak itu. Tidak puas ini. Ternyata bisa melihat saya. Tentu saja aturan saya tidak akan terlalu ketat uang. Utamanya hanya angka. Ini yang harus kamu pahami.
Jadi dalam 1 bulan, periode tantangan, perubahan aset tidak bisa melebihi 1 juta. Haha. Artinya harus dikonsumsi. Tidak bisa dialihkan. Ya hanya itu. Tantangan cukup mudah kan? Anak sialan kamu memang beruntung. Belajar membelanjakan uang. Lebih penting daripada belajar menghasilkan uang. Temukan apa itu kekayaan sejati. Dengan begitu kamu tidak akan menyia-nyiakan hidupmu. Mr. Jiang, karena kamu memutuskan menerima tantangan. Mulai hari ini saya adalah penasihat keuangan pribadimu. Baik, mari kita lihat. Industri kita. Aduh artinya. Sekarang saya memiliki kendali penuh atas semua industri ini, benar kan? Ya benar. Semua properti atas nama saya keluarkan pemberitahuan. Tutup dan perbaiki selama 7 hari. Semua gaji. Potong dari 300 juta saya. Sedangkan hotel ini. Sekarang juga. Suruh tutup dan perbaiki. Maaf sekali Tuan Liu hari ini. Aduh sialan. Semuanya gara-gara si miskin itu belum ngapa-ngapain, udah ketemu masalah begini. Bukan hotel kalian siapa yang ngasih perintah bisa bisnis nggak sih? Maaf sekali Tuan Liu ini, perintah dari atas. Kami juga nggak bisa apa-apa, kami cuma karyawan. Semua properti ini sebentar lagi bakal berhenti. Bahkan bakal tutup berhenti. Anda kan tamu VIP kami. Kami juga nggak mau nyakitin Anda. Maaf sekali sudah pergi sana. Ayo Xiao Ai ke tempatku. Liu Ge. Mending hari ini udahan aja. Nggak enak soalnya. Ya juga sih. Tapi si tua itu udah pergi. Kesempatanku datang. Malam ini bakal sibuk Tuan Wang. Hidupnya penuh lika-liku. Tapi tetap nggak bisa mengalahkan waktu. Tuan Chao. Saya nggak ngerti soal properti Tuan Wang. Takut merusak jerih payahnya. Saya akan bantu Anda. Baguslah dulu saya cuma ngantar makanan beberapa kali. Lihat dia sendirian kasihan. Jadi saya urusin nggak tahu. Saya pantas nggak ya dapat warisannya? 60 tahun lalu Tuan Jiang. Tuan Wang cari nafkah sebagai semir sepatu. Jiang Chen nggak tahu kamu kemana. Rumah ini selalu saya yang bayar sewanya. Kita udah putus, kamu harus segera pindah. Saya kasih waktu sejam, kalau nggak datang saya suruh orang buang barang-barangmu. Semua. Aisin, kamu nggak punya malu ya? Memang yang bayar sewanya kamu. Tapi uang buat bayar sewanya punya saya. Yang bayar sewanya selalu saya. Meskipun kamu bicara sampai mulutmu berbusa, pemilik rumah tetap akan menyuruhmu pindah, jangan tidak tahu diri. Kata Liu, beberapa hari lagi rumah ini akan dibeli dan diberikan padaku. Perumahan mewah seperti ini, tinggal di sini memang jadi beban buatmu. Kamu tahu itu beban buatku. Tapi dulu kamu yang ingin tinggal di lingkungan yang lebih baik. Aku langsung pindah tanpa banyak bicara. Kamu benar-benar membuatku merasa muak. Tidak tahu malu apa aku yang memaksamu? Baiklah, tidak usah diulang. Kalau tidak pindah, aku akan segera menyuruh orang untuk membuang barang-barangmu. Baik, aku akan segera pindah. Wah, datangnya cepat juga. Tidak mungkin kamu naik taksi hanya untuk barang-barangmu yang tidak berharga ini. Maaf ya berdua sopirku. Sopir yang mengantarku ke sini. Jangan kamu punya sopir? Kenapa tidak bilang sopirmu datang dengan Mercedes? Bagaimana kamu tahu? Mercedes yang mengantarku ke sini. Xiao Hi, lihat dia lucu tidak? Dulu aku tidak pernah menyadari dia begitu lucu. Jangan-jangan kamu terlalu tertekan. Ya, sebenarnya ingin hidup sebagai orang biasa bersama kalian. Tapi yang kudapat malah penjauhan dan pengkhianatan kalian. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku buka kartu. Aku miliarder. Jiang Chen, kamu benar-benar lucu. Nasib orang miskin. Sekarang malah jadi gila. Untung sudah putus denganmu, kalau tidak aku akan menderita banyak di masa depan. Sudahlah Xiao Ai.
Dia sudah seperti ini kasihan. Jangan terlalu menyakitinya. Xiao Hi, meskipun kamu teman baik Aisin. Tapi kamu orang yang baik hati begini saja. Rumah ini aku berikan padamu. Wah, merasa diri penting sekali. Seolah-olah rumah ini milikmu. Aku malas bermain denganmu, cepatlah membereskan barang-barangmu. Pergi sana. Wah wah wah. Furnitur di sini sepertinya milikku. Aku bawa semua, malas menginginkan barang-barangmu. Liu akan membelikan yang baru untukku beberapa hari lagi. Kayaknya kamu salah paham. Maksudku itu. Barang-barangmu di sini sedikit. Tolong kamu pindah. Apa maksudmu? Barusan telepon kita udah sepakat. Cepat pergi. Aku bilang mau pindah. Tapi bukan aku yang pindah. Lucu banget, aku sekarang telepon pemilik rumah. Hahaha Aisin. Lihat kamu sekarang kayak wanita galak, dulu aku gimana. Bisa suka sama kamu Xiao Hi lebih lembut. Tenang, nanti kamu yang malu. Hanya kamu. Xiao Hi gimana, udah dipikir? Rumah ini mau? Aku kasih deh. Jiang Chen, kamu masih mau bohongi temanku? Aku panggil Xiao Hi ke sini karena takut kamu gila, ternyata beneran kamu gila. Kamu yang miskin itu udah dapat orang kaya ya? Coba lihat diri sendiri. Jiang Chen? Kenapa kamu kayak gini? Nanti kamu yang malu. Lebih parah. Kalian berisik apa sih malam-malam begini? Gak bisa tutup pintu aja kalau ribut? Aku baru aja tidur. Terbangun lagi, ada apa sih? 2 cewek 1 cowok, jangan-jangan cowoknya selingkuh ketahuan ya? Suruh cowoknya pergi. Maaf ya semua ganggu kalian. Aku bakal kasih beberapa angpau di grup. Sebagai ganti rugi buat kalian. Udah deh, sok kaya terus kamu. Oh oke. Terima kasih. Beneran segitu? Mantap nih. Kamu udah gila ya buat sok kaya sampai tabunganmu habis, Jiang Chen. Jangan-jangan kamu mau ngelakuin hal ekstrim. Terima kasih bos. Semua minggir biar aku lewat. Li Jie, akhirnya kamu datang. Dia udah berbulan-bulan gak bayar sewa. Semua aku yang bayar, sekarang aku mau usir dia. Dia maksa di sini gak mau pergi. Gak bayar sewa, berani ya? Gak mungkin, abang ini barusan aja. Sekali ngasih bisa belasan juta, mana mungkin kaya. Orang yang gak bisa bayar sewa. Iya nih, cewek ini kayaknya gak baik. Ada apa sih sebenarnya? Li Jie, dia tuh mantan pacarku yang antar makanan. Putusannya bikin dia kena shock. Cuma pura-pura kaya aja, kalian semua mata duitan. Dapat duit langsung ngomong sembarangan. Kami ngomong apa sih, abang ini royal banget. Kurang apa sama uang suamu? Iya nih, lihat aja kamu kayaknya gak baik. Aisin, kamu masih berani ngomongin orang. Mata duitan, siapa yang gak suka sama aku, bilang aku ini. Nasibnya miskin siapa yang demi duit. 3 tahun hubungan semuanya dibuang. Ternyata abang ini korban. Malu-maluin aja keluar mempermalukan diri. Kalian udah malam-malam kalian ribut apa? Ada masalah, selesaikan sendiri. Rumah ini saya Pa yang sewa. Li Jie, selalu aku yang bayar sewanya. Aisin, kamu benar-benar nggak punya malu. Pakai uangku buat bayar sewa masih bisa seenaknya. Aku nggak ada yang perlu dibicarakan sama kamu, Li Jie. Rumah ini harganya berapa? Aku bilang kan, abang ini kaya raya. Kayaknya cewek ini bohong. Oke, aku mau lihat. Kamu mau pura-pura sampai kapan? Kalian ngomong apa? Aku nggak peduli, jangan bercanda sama aku. Li Jie, kamu sebut harganya. Nanti juga tahu kan. Menurut harga sekarang aku nggak mau minta banyak. Kalau kamu mau beli rumah ini sekarang, cuma butuh 5 juta. Ini keterlaluan banget, harga rumah di sini. Mungkin bisa sampai 5 juta. Gila ya, urusan kalian apa? Dia sendiri yang bilang kalau dia nggak bisa beli. Nggak usah pura-pura. Oke, bisa. Apa? Aku bilang rumah ini 5 juta. Aku yang beli. Oke, aku sekarang ambil kontraknya. Jiang Chen, kamu selesai. Suami Li Jie manajer keamanan komplek ini. Jiang Chen, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Sekarang lari, masih ada waktu. Lari, dia suka pura-purakan. Orang miskin masih mau pamer. Nanti aku lihat bagaimana kamu menghadapinya. Bagaimana menghadapinya tidak perlu kamu khawatirkan. Sekarang baru tahu takut ya? Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Mas, tidak apa-apa, 5 juta memang tidak masuk akal. Kamu langsung pergi saja. Orang ini tidak terlihat seperti orang baik. Wanita itu, kemarilah, aku sudah lama menahanmu. Melihatmu marah seperti ini.
Uangku ini benar-benar terpakai dengan baik. Terima kasih warga. Pulang dan istirahatlah. Aisin, kamu benar-benar jahat. Aku memikirkan rumah ini pernah kamu tinggali. Aku jijik, aku akan memikirkannya lagi. Mengganti dekorasi dengan gaya apa yang bagus. Jiang Chen, kamu. Kontraknya kamu lihat. Tidak ada masalah, langsung transfer dan tanda tangan. Tunggu 3 menit. Apa 3 menit malam-malam main-main dengan kami? Wah Jiang Chen, kamu terus pura-pura. Kenapa tidak pura-pura lagi, aku sedang menunggu pengacaraku. Jiang Chen, kamu benar-benar lucu. Ada supir, ada pengacara. Nanti kamu panggil juga. Dokter pribadimu takut kamu kena tumor di kaki, nanti tidak bisa antar makanan. Aku sudah bilang main-main denganku tidak ada hasilnya. Aku bilang tunggu 3 menit ya, tunggu 3 menit. Kalian buru-buru apa? Ya tunggu 3 menit lah. Maaf Pak Jiang, aku terlambat. Anda istri manajer Huang. Nyonya Li, kenapa kamu di sini? Pengacara Cao, benar-benar Anda suamiku selalu membicarakanmu ini. Pengacara Cao, aku ingin membeli rumah ini. Kamu bantu lihat kontraknya, ada masalah tidak? Kalau tidak ada, aku langsung tanda tangan. Kalau kamu ingin beli rumah, aku ingat masih ada yang baru. Tidak perlu, aku mau yang ini. Pengacara Cao ini siapa? Nyonya Li, akan ada pemberitahuan. Mengerti Jiang Chen? Kamu benar-benar susah payah mengumpulkan orang-orang ini. Mainin drama ini biar aku menyesal ya. Lucu banget, kamu cuma tukang antar. Nyawa kamu aja nggak bisa dapat 5 juta tutup mulut. Emang kamu punya hak bicara Li Jie yang bayar sewakan aku? Aku yang sewa tempat ini. Sekarang aku nggak nyuain lagi, buruan bawa barangmu pergi. Kalian keterlaluan banget. Ini udah keterlaluan, tanya aja ke Aisin. Malam ini dia ngapain aja sama aku? Kalian semua udah komplotan buat ngejek aku ya? Aku panggil Liu Ge buat ngurusin kalian. Liu gemulu-mulu. Panggilnya mesra banget ya. Kenapa nggak ke hotel aja? Ngapain ke rumah sewaan gila ginian? Ya karena ada yang mati si tua itu. Malam ini kamu menyiksaku habis-habisan. Aku bisa nggak peduli, tapi kamu nggak boleh menghina Wang Lao. Kamu berani mukul aku, kamu tunggu aja. Liu Ge nggak akan biarin kamu, jangan pikir bahwa banyak orang main drama, aku percaya. Ayo kita pergi Xiaohi. Dengar nggak tadi malam tiba-tiba dikasih tahu? Ada bos baru yang turun tangan. Rotasi pegawai baru dibatalkan. Jiang Chen udah kerja mati-matian selama ini. Cuma buat naik jabatan. Pantas aja tiap hari ngejegal, kita selalu juara penjualan. Nggak pernah traktir hus. Dia datang. Jiang Chen hari ini dandan rapi banget ya. Mau jadi gigolo ya? Gigolo. Gigolo, kamu sekeluarga gigolo. Kamu ngapain sih? Aku udah sebel sama kamu lama. Cuma bercanda. Siapa suruh bercanda sama aku? Kamu udah keterlaluan ya? Jiang Chen, kamu gila ya? Pantas aja kamu nggak jadi ketua tim. Bukan cuma kali ini, nggak jadi seumur hidup. Kamu juga nggak akan jadi ketua tim. Ya, kamu benar. Seumur hidup aku nggak akan jadi ketua tim. Ada apa? Untung kamu masih punya kesadaran diri. Kesadaran diri, kamu cuma buruh biasa. Tiap hari ngurusin bos, ngapain sih kamu kayak anjing? Punya kesadaran diri ya, kamu jadi kaki tangan yang bagus. Kamu ngomong apa sih? Semua orang di sini kerja demi perusahaan. Saya kerja keras dari pagi sampai malam setiap hari. Semua ini untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Setiap hari minum sama klien sampai hampir muntah. Sekarang tiba-tiba ada bos baru datang, semua usaha saya dinilai tidak ada artinya, kamu masih bisa ketawa. Kamu masih bisa ketawa, kalian sungguh menyedihkan. Dia bilang kayaknya ada benarnya Wu Si penjilat itu. Pantatnya nggak nyambung sama otaknya. Iya, dan urusan perusahaan ini bikin banyak karyawan lama jadi kecewa. Kamu nggak boleh mukul saya. Cuma bercanda, perlu sampai segitunya. Bercanda ya? Sini saya kasih kamu yang lucu-lucu. Jiang Chen, kamu ngapain? Ngapain saya mau ngapain ya ngapain? Wah Jiang Chen. Saya bilang saya nggak pesan makanan kok ketemu kamu lagi. Kemarin kayak anjing tidur di lantai. Saya masih nggak jealous. Hari ini naik level ya jadi anjing gila. Menggigit sana sini, hahaha. Sungguh pertunjukan yang bagus. Oh, ternyata kamu pantas saja. Latar belakang saya nggak bisa kamu bayangkan. Perusahaan ini. Saya yang investasi, punya pengaruh di industri ini. Mau ngurus kamu. Lebih gampang dari bunuh semut. Aduh, saya takut nih. Coba aja. Hahaha, Xiao Ai.
Kemarin dengar kamu kena shock. Otak nggak jalan, saya nggak percaya. Hari ini saya lihat memang benar. Tapi di perusahaan saya, nggak ada yang mau ikutin kamu. Kemarin cari orang buat main drama. Bersama-sama bully Xiao Ai, bahkan sewa mobil mewah. Mengejek dia, hahaha. Hari ini, saya mau bersihin urusan ini sama kamu. Kalian berdua memang jodoh. Gak percaya ya, saya beli rumah. Kalian bilang saya cari orang main drama, saya bawa mobil mewah. Kalian bilang saya sewa. Waktu saya injak kamu. Apakah kamu masih mau bilang, saya cuma tidur di lantai? Saya rasa kamu memang gak mau kerja di sini lagi ya. Aku cuma gak mau tinggal di sini lagi. Hari ini aku datang buat ngajuin resign. Ya ampun, ada apa nih? Itu kan yang baru dipindahkan. Bosnya? Jiang Chen berani banget ngomong kayak gitu sama dia, beneran gak mau kerja lagi. Gak sesimpel itu kayaknya Jiang Chen sebelumnya. Udah ada masalah sama bos Liu. Jiang Chen cuma karyawan kecil gak punya apa-apa masih berani lawan anaknya grup Liu yang kaya raya. Nggak takut mati ya? Hahaha, bagus. Jiang Chen, kamu emang hebat, karena kamu yang resign sendiri. Oke, kamu nggak dapat uang pesangon sama sekali. Kemarin keluar banyak uang ya? Nanti pas tidur di kolong jembatan kena angin barat laut. Aku lihat kamu masih bisa ketawa nggak? Gak usah khawatir soal itu. Tenang bos Liu, tenang HMPH. Jiang Chen, aku bilang juga kamu cuma orang miskin. Masa bisa beli baju kayak gini? HMPH, kalau bukan bos Liu yang ungkap wajah aslimu. Aku beneran tertipu sama kamu. Baju KW sama jam palsu nggak bisa nutupin sifat pelit dan miskinmu. HMPH, kamu aja pantas lawan anaknya bos Liu. HMPH. Jam KW. Berani pakai tapi nggak berani ngaku ya? Temenku yang ahli jam baru aja foto jam kamu. Kirim ke dia. Sebentar lagi ada hasilnya, aku lihat kamu masih bisa pura-pura nggak. Nggak usah repot-repot. Bos Liu kan anak orang kaya. Masa nggak bisa bedain beneran atau palsu baju aku? Kamu siapa pantas aku perhatiin? Jadi kamu bilang temennya Wuzi statusnya rendah ya? Kamu ada telepon. Temenku paling nggak suka sama orang yang pura-pura kaya. Dia nelpon pasti mau marahin kamu. Sekarang aku lihat kamu masih bisa pura-pura nggak. Wuzi, kamu sukses ya? Dari mana kenal? Orang penting kayak gini. Kerajinannya, modelnya, warnanya pasti nggak salah. Jam ini nggak main-main. Dunia cuma ada 10 di tangan orang super kaya. Sama kolektor top. Pemilik jam ini pasti kekayaan dan kekuatannya. Nggak bisa kamu bayangin, jangan sampai kamu musuhan sama dia. Wuzi, denger nggak? Temenmu tuh seleranya bagus. Bos Liu gawat, partner utama kita. Tidak bekerja sama dengan kami. Apa? Dia bilang kita telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kita singgung. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Mr. Jiang, apa yang Anda perintahkan? Sudah selesai kemarin properti itu. Sudah dibeli atas nama Anda, masih banyak. Rumah mewah dan perkebunan. Lihat tempat-tempat itu, jangan dulu pergi. Pergi menginap di hotel beberapa hari juga bagus. Tuan tua sudah lama tidak pergi ke tempat-tempat ini. Jadi renovasi di tempat-tempat ini juga dihentikan. Masih butuh beberapa hari untuk perawatan. Biaya renovasi potong dari uang saya. Bagaimana uang saya dihabiskan? Banyak industri atas nama Anda. Dihentikan operasinya selama beberapa hari. Selama industri dihentikan menyebabkan kerugian besar. Jika ingin memulihkan, kira-kira biayanya butuh lebih dari 10 juta properti mobil. Termasuk beberapa biaya ganti rugi jika dihitung semua. Juga tidak melebihi 10 juta. Jadi tidak heran ayah tidak membatasi pengeluaran saya. Uang ini bukanlah pengeluaran biasa yang bisa dihabiskan. Bantu saya cek kekuatan keluarga Liwao. Dengan uang saya tidak bangkit hati tidak enak. Grup Liu adalah perusahaan yang cukup kuat di Haicheng. Utamanya perusahaan obat. Apakah kita punya industri obat? Sedikit sebagian besar atas nama Anda adalah Tempat Hiburan Jadi Penjualan Anda di Haicheng. Pada dasarnya, masuk kantong kiri keluar kantong kanan. Kita juga mendirikan perusahaan farmasi, bersaing dengan grup Liu. Saya main dengan dia 300 juta. Baik, beberapa hari ini akan mengajukan. Dan juga kita hari ini pergi ke hotel sebelumnya itu perbaiki baik-baik. Gaya mereka di industri saya. Apakah ada krisis serius terus merugi? Beberapa tahun ini ayah, walau terbaring sakit, tapi dijalankan oleh pengelola. Dijalankan dengan baik, terus menghasilkan keuntungan. Memberi Anda kekayaan yang terus-menerus. Tapi hanya ada satu perusahaan pakaian dengan grup Liu. Sangat dekat dan terus merugi. Anda bernegosiasi dengan mereka, lihat ada petunjuk lebih.
Baik, kapan pergi? Hari ini hanya memberi pelajaran pada Liu Wao. Sekarang kita akan menghadapi grup Liu. Melancarkan serangan balik total. Baiklah, bagaimana dengan hotelnya? Saya bisa pergi sendiri. Hanya seorang manajer biasa saja. Dulu saat saya mengantar makanan klien yang saya temui. Mana ada yang lebih merepotkan darinya ya kan? Bukan si miskin yang kemarin itu. Apa kamu lupa apa yang saya katakan kemarin? Berani-beraninya datang ke hotel kami. Bagus masih ingat memang. Bisa jadi manajer hotel pasti ada kelebihannya. Tentu saja. Mata saya ini tidak pernah lupa. Mengenali orang dengan tepat meski baru 2 hari. Bahkan jika kamu datang setahun lagi, saya masih ingat kamu si miskin ini. Hebat sekali tidak pernah lupa dan mengenali orang dengan tepat. Tidak pernah lupa memang hebat. Tapi mengenali orang dengan tepat. Mata anjingmu ini merendahkan orang. Hei Satpam, tangkap dia. Kamu pikir pakai baju branded jelek bisa mengubah nasibmu? Menurutku. Seumur hidupmu kamu tetap miskin. Berani sekali apa hotel ini punya. Hukum sendiri berani-beraninya memukul orang. Anggap saja dulu saya berbuat onar di sini. Tapi kali ini saya hanya berada di lobi hotel. Bentar saja, siapa yang memberi kamu hak memukul orang? Kamu sudah masuk daftar hitam hotel kami. Kami punya hak itu. Kamu punya hak menolak layanan. Tapi kamu tidak punya hak memukul orang. Saya lihat siapa yang berani memukul hari ini. Hanya seorang manajer hotel biasa. Siapa yang memberi kamu hak membuat daftar hitam? Penjilat. Hanya menurut saja pada anak-anak keluarga kaya. Apa yang Liu Ao berikan padamu sampai kamu begitu menurut padanya? Apakah hotel ini milik keluarga Liu? Kamu. Saya tanya, hotel ini milik siapa? Ini adalah milik Pak Wang. Sebagai petinggi hotel, apa kamu tidak tahu? Pak Wang sudah meninggal. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya tanya siapa pemegang saham sebenarnya dari hotel ini. Ini terjadi tiba-tiba, atasan juga tidak memberitahu. Sepertinya Marga Jiang, ini urusanmu apa? Kamu sudah jadi manajer hotel bertahun-tahun, kemampuanmu membaca situasi seharusnya sudah sangat ahli ya. Begini saja. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang telepon. Langsung verifikasi identitasku. Wah, keren banget. Maaf Pak Jiang. Aku tidak tahu kalau Anda orang penting, aku bodoh. Aku bahkan berani menyakiti Anda, aku tidak tahu Anda adalah ahli waris. Pak Wang, aku benar-benar pantas mati. Sudah-sudah, aku tidak ingin hotel milikku terjadi hal seperti ini lagi. Semua datang sini. Ini adalah direktur utama baru perusahaan kita. Dirut Jiang. Mulai sekarang perintah Dirut Jiang adalah aturan perusahaan sudah jelas semua. Kedepannya siapa yang tidak patuh pada perintah Dirut Jiang, tidak usah kerja lagi, semua dipecat. Satpam itu datang sini. Jangan kira aku akan memaafkan kalian. Dulu kalian tidak main-main ya. Sambil mukul sambil marah-marah. Aku masih ingat jelas. Kenapa kamu mukul sekeras itu? Resepsionis tadi itu yang memujiku. Kamu naik jabatan jadi manajer hotel. Yang itu kamu. Satpam itu kamu naik jabatan. Jadi kepala satpam. Cara aku memperlakukan orang sangat sederhana. Siapa yang baik padaku pasti dapat untung. Tapi siapa yang tidak baik padaku, nah? Gimana menurutmu? Dirut Jiang, saya antar Anda istirahat. Pergi sana. Selamat datang teman-teman baru, silakan follow. Di pojok kiri atas ya. Itu dia kok, familiar ya. Jusnya segar dan manis, aku coba kupas ya. Terima kasih Sanzai 50 mengirim 3 roket berturut-turut. Tapi tidak apa-apa, tidak perlu kirim hadiah. Teman-teman ini live streaming jualan. Kalau tertarik dengan produk kami, silakan klik pojok kanan bawah. Dukung petani buah kami. Terima kasih banyak ya. Aku kasih satu promo. Terima kasih untuk hadiahnya, maaf ya. Ini adalah ruang siaran penjualan dan host ini punya pacar juga tanpa gelembung ya. Sungguh terima kasih atas dukungan kakak. Tapi di sini kita fokus jualan, nggak perlu hadiah. Sekali lagi terima kasih. Saya Jiang Chen. Suebao, benar-benar saya juga nggak nyangka bisa menemukan siaranmu. Sekarang kamu sudah sukses ya. Hampir jadi selebriti kecil. Mana ada.
Tahun ini hasil panen jelek, nggak ada yang mau beli buah di desa kami. Saya usul supaya desa kita siaran jualan, karena itu ide saya. Saya pikir bantu siaran aja. Oke, hasilnya gimana? Lumayan, tinggal 2-3 hari lagi. Barangnya bakal habis terjual. Nanti nggak perlu siaran lagi, capek banget. Chen ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Saya masih harus kirim pesanan-pesanan ini. Oke, kamu sibuk dulu kalau kita ada waktu. Makan bareng ya. Oke. Halo. Mr. Jiang, ada undangan pesta untuk Anda. Awalnya untuk Mr. Wang. Mr. Wang sudah bilang, pesta yang dia kumpulkan ini bisa dihadiri oleh Mr. Jiang. Oke, tahu. Saya siap-siap dulu. Hai Suebao, ada pesta nih. Kebetulan butuh teman wanita, saya kirim alamatnya. Ada waktu nggak? Ya. Mr. Jiang tampan sekali. Kami ucapkan selamat kepada Mr. Jiang. Menjadi pemimpin baru dari merek kosmetik Meikusu. Sudah lama mendengar nama Bos Bai. Mr. Jiang, saya angkat gelas untuk Anda. Kedepannya bisnis hotel dan klub di Haicheng akan bergantung pada Mr. Jiang. Santai saja. Saya juga angkat gelas untuk Mr. Jiang. Mr. Jiang, kedepannya masih banyak kesempatan untuk bekerja sama. Semoga kita sering bertemu di masa depan. Tentu saja, kita semua teman. Maaf teman-teman, saya ada urusan lain, jadi saya tidak bisa menemani kalian. Kak Chen. Benar-benar aku sudah bilang. Waktu itu ketemu kamu rasanya sangat familiar, kebetulan sekali. Wah, pesta ini terlalu mewah. Aku gini gak masalah kan? Gak masalah, sudah lama tidak bertemu. Kamu berubah banget. Sudah lebih dari 10 tahun. Sejak kamu pergi dari panti asuhan, kita tidak pernah bertemu lagi. Ya, sejak pergi dari sana. Setiap hari sibuk mencari nafkah, tidak ada kesempatan untuk mencarimu. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Ya, aku diterima di Universitas Kedokteran Haicheng. Sekarang belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Benarkah? Ngomong-ngomong, kenapa kamu kirim banyak hadiah buat aku? Aku kembalikan ya. Ah, tidak usah. Maksudku sekarang aku sudah sukses. Lihat pesta ini, kayaknya aku gak miskin kan? Benar juga. Wah, itu bagus sekali. Kamu gak merasa aku sedang membual? Dulu aku kan tukang antar makanan. Aku percaya kok sama kamu. Sebenarnya aku juga beruntung. Semua hasil itu ada pengorbanannya, baru bisa didapat bagaimanapun juga. Sekarang kamu sudah berubah. Aku mikir. Teba ini apa? Masih ingat kue ini? Wah, aku ingat waktu kecil. Dikepung oleh para gadis nakal. Kamu lihat lalu langsung datang membantu. Lalu kita jadi teman. Setelah itu kamu selalu membawa kue kecil ini, bilang kue ini adalah bayam pope. Sudah-sudah, jangan sampai orang dengar. Waktu itu aku kan cuma pengen jadi kuat biar bisa lindungin kamu. Waktu itu kamu kan masih pendek daripada aku, akhirnya aku yang gila-gilaan ngusir mereka, masih ngomongin lindungin. Udah. Suebao. Kamu masih ingat janji kita? Janji apa? Kamu pernah bilang ke aku bakal lindungin kamu seumur hidup. Yang udah lewat biarin aja. Aku udah punya pacar. Gak apa-apa, kita gak usah bahas itu. Kamu mau makan apa hari ini? Pesan aja hari ini Chengge yang traktir. Oke deh. Kalau gitu aku bakal makan sepuasnya. Nyeruk harta kamu. Wah, gak masalah kok. Jiang Gongzi, hahaha. Kebetulan banget. Aku bingung. Kok bisa di mana-mana ketemu kamu? Bosen banget Liu Xiao si miskin. Masih ajak cewek makan di luar gimana sih? Ya. Kamu Jiang Chen berani banget. Ternyata kalian satu geng. Dulu nipu aku minjam uang rentenir. Bunganya numpuk ngerugiin aku, banyak kalian gak muncul. Aku malah gak bisa nemuin kalian. Pulang bilang ke Hauge pasti gak bakal biarin kamu. Kamu kayaknya udah bosen hidup ya. Aku udah selidiki semuanya.
Masalah perusahaan kemarin itu cuma kebetulan. Walaupun aku gak tahu kamu dapat uang sebanyak itu dari mana. Tapi kalau kamu pikir uang segitu bisa lawan aku, kamu salah besar. Aku saranin kamu berhenti sekarang juga. Lalu minta maaf. Kamu. Liu Xiao akhirnya ngaku kalian satu geng. Mereka semua sampah masyarakat. Aku mukulin mereka itu tindakan heroik. Liu Xiao peduli ya? Pulang bilang ke Sun Hao suruh dia tunggu. Oke, kamu tunggu aja. Pergi. Bro Chen, kamu yakin gak apa-apa langsung main tangan gini? Tenang aja, aku gak pernah ngelakuin hal yang gak pasti. Aku percaya sama kamu, tapi selalu ada kemungkinan kejadian yang gak terduga. Mending kita rendah hati aja. Sue Bao, sekarang gak ada hal yang gak bisa aku atasi. Bro Chen, aku seneng banget. Kamu sekarang udah punya kemampuan kayak gini. Tapi makin kuat makin harus hati-hati. Soalnya banyak orang yang bakal iri sama kamu. Sue Bao, aku tahu kamu sekarang mungkin belum ngerti. Tapi sekarang aku bisa dengan mudah mengendalikan nasib dan hidup mati seseorang. Apa yang orang lain inginkan aku bisa kasih. Apa yang orang lain takutkan aku pegang kendalinya. Para influencer yang tinggi di atas sana, kalau aku butuh mereka, mereka langsung harus muncul di depanku dan tampil buat aku. Bro Chen, selamat ya. Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Sue Bao. Diang Chen tadi buru-buru pergi. Gak sadar deh. Cewek ini kelihatannya bagus ya. Kalau kamu berani sentuh dia, kamu mati deh. Hahaha. Jiang Chen, kamu sekarang udah susah ngurus diri sendiri, masih berani ancam aku. Sun Hao itu siapa kamu tahu gak? Kamu berani ngatain dia di depan banyak orang. Aku kasih tahu kamu, tunggu aja badainya. Badai, kamu lupa aku. Kerjaannya apa? Aku ini kurir makanan. Makin besar badainya, makin mahal ongkirnya. Hahaha. Ini bukan si Jiang yang miskin itu ya? Katanya kamu udah berubah nasib. Kok gak berubah ya? Kalian emang satu tim ya? Hahaha, makanya kamu terlalu polos. Kamu pikir dulu kenapa Xiao Ai butuh uang mendesak? Kamu pikir kenapa Sun Hao kebetulan kasih kamu pinjaman riba? Kecelakaan ibunya itu bohong. Hahaha. Xiao Ai cari alasan aja. Buat putus dengan cara yang sopan. Gak nyangka kamu beneran minjam uang riba dan kerja keras. Sampai lunasin hutangnya. Bikin kami sekeluarga seneng. Kalau kamu gak ketahuan, kami bisa seneng lebih lama lagi. Benar-benar munafik. Jadi di hotel kalian sudah menemukan saya. Kamu siapa sih pantas aku mengakui? Kamu cuma pantas jadi badut kesenangan orang kaya, kamu gak ngerti. Kamu hiburan yang bagus. Apakah seharusnya aku tidak menemukan kalian? Tidak. Kalau ketahuan malah lebih seru. Yang tidak seharusnya adalah kamu dapat keberuntungan. Tidak tahu dari mana dapat uang sebanyak ini. Sombong di depan aku. Cucu. Bicaralah, uangnya dari mana? Siapa yang kasih kamu keberanian? Dengan uang sedikit ini. Berani sombong di depan kami. Bahkan bilang mau menghajar kami. Oh. Itu dari menang lotre. Tidak mungkin tidak bilang. Benar kan? Tunggu semua. Aku bilang. Kukira kamu sekeras apa? Sebelum aku bilang, bisakah aku tahu satu hal dulu, Tuan Liu? Kamu bilang kamu begitu kaya, bagaimana bisa masih tertarik dengan uang kecilku ini? Aku selalu bermain dengan seekor semut. Sebenarnya bisa diinjak mati. Tapi tiba-tiba semut itu tumbuh besar. Dan bisa menggigit, coba tebak, aku akan lakukan apa? Kenapa main dengan semut? Kamu tidak ada kerjaannya? Jangan dulu, kalian belum tahu. Uangku dari mana? Aku tahu industri utama grup Liu adalah industri farmasi sangat kaya. Tapi uang kalian para pangeran pasti masih kurang kan? Kamu si kampungan, kami orang atas. Bermain dengan jaringan makan pakai. Pokoknya nggak perlu keluar uang. Kalau kamu lihat jam tanganku yang itu, mata kamu langsung melotot. Aksi. Sebenarnya uangku adalah uangmu. Apa? Tepatnya, uangku adalah uang kalian di Haicheng. Sebagian besar industriku adalah industri hiburan. Konsumsi kalian para pangeran. Semua itu masuk ke kantongku. Hahaha. Kamu memang cari masalah ya. Tanggal 29 April kamu di Bar Paris Impian. Pesan 18 roti muda dan masih ada lagi.
Tanggal 29 Mei tahun yang sama kamu bawa seorang wanita masuk ke Hotel Yunmeng 5 menit kemudian. Kamu keluar dengan pakaian berantakan dan masih ada lagi. Dan pada tanggal 1 Juni saat itu, kamu mabuk berat tuantang. Membawamu kembali ke bar. Kamu hampir masuk ya? Ah, itu 50 menit. Dan itu adalah bisnis Wang Youqian. Apa hubungannya denganmu? Akhirnya datang. Apa yang terjadi kalian berdua periksa? Kamu ngapain bilang? Ngapain kamu si imut? Aku sudah telepon polisi tidak menyangka ya. Bukan HPMU sudah disita. Apa perlu aku jelaskan banyak ke kamu si bodoh ini? Kamu cari masalah ya? Sekarang kamu hanya kena denda. Kalau kamu lanjut bertindak sifatmu akan jadi berbeda. Tidak, kenapa di luar tidak ada suara? Kak, wanita di luar. Membawa batang besi kidak, pintu ruan bawah tanah kami tangkap. Di luar tidak ada polisi. Aduh, kepalanya ditendang keledai ya. Ini bala bantuanmu ya. Kurasa dia datang untuk ikut mati bersamamu. Aduh. Kamu baik-baik saja. Tenang, sebelum kamu kirim pesan itu padaku, aku sudah telepon polisi. Kenapa kamu tidak datang bersama polisi? Aku mengikuti sepanjang jalan, tiba-tiba dengar suara di dalam sini, takut kamu kenapa-kenapa. Si imut ini sudah telepon polisi. Baik, kita percepat evakuasi sampai di tempat aman. Baru kita ajari mereka. Tenang, jangan khawatir. Ayo pergi. Tunggu. Siapa lagi si jenius ini? Orang di dalam dengarkan. Lihat aku bekerja, kamu tenang. Hebat ya, kamu bilang apa ke polisi? Aku cuma cerita soal Sun Hao, semua kejahatan yang dia lakukan. Katanya aku lihat Sun Hao mungkin terlibat dalam transaksi terkait. Oh, udah gitu aja. Kau sama sekali nggak bilang ke polisi soal aku diculik. Nggak. Aku bilang kau bisa datang pakai helikopter. Sekarang tahu kan kau nggak sehebat itu. Cadanganku nggak cuma kau. Nggak tahu kenapa dia nggak datang. Kayaknya urusanmu masih banyak. Bisakah kau membantuku? Bantu apa? Aku mau bikin perusahaan farmasi. Kau mau melawan grup Liu? Maaf ya. Mungkin aku nggak bisa bantu. Guruku. Dia orang besar di dunia farmasi. Aku bisa perkenalkan kau padanya. Serius? Apa karena aku soal perusahaan farmasi? Gimana kabarnya? Setelah Liwao kita laporkan. Grup Liu jadi lebih benci sama kita. Sekarang udah terang-terangan. Liwao diculik dan bekerja sama dengan preman. Kerumunan massa cuma dihukum 3 tahun. Pengacara mereka sangat hebat. Dan buktinya kurang. Pengacara Cao, aku kira kau pengacara terbaik di Haicheng. Pengacara terbaik. Mereka melakukannya dengan bersih. Kemarin lusa hari aku diculik. Aku sedang urus warisan. Aku tahu, aku tanya dari aku diculik sampai sekarang. 3 miliar itu udah habis berapa? Selama itu kau investasi banyak proyek. Ada yang untung, ada yang rugi. Total kau habiskan 130 juta. Udah aku tahu, jadi perusahaan farmasi. Itu yang besar ya? Untuk industri farmasi, kita nggak ada dasarnya. Menurut permintaanmu ambil uang. Melawan grup Liu. Setiap hari habis jutaan. Aku tahu, bantu aku hubungi para pelaksana proyek. Aku butuh info mereka, kau bantu aku atur. Oke. Pengacara Cao, aku lupa nanya satu hal. Kalau aku gagal dalam tantangan ini, harta warisan Wang Lao akan diberikan ke siapa? Yayasan amal yang didirikan oleh Wang Lao yang akan mengambil alih. Oke, aku mengerti, tolong carikan aku seorang asisten. Urusan kecil terlalu banyak, biar asistenku yang menanganinya. Aku yang mengatur ya. Kenapa pengacara Cao enggan membantuku pergi sana? Dan baru saja aku selesai bicara, si pewawancara di tengah melirikku lalu di tabelnya memberi tanda centang. Ya ampun, kamu nggak tahu betapa bersemangatnya aku saat itu. Benar-benar tawaran kerja yang bagus. Suaraku sampai gemetaran waktu itu. Xiao Ai. Kamu dengar nggak omonganku? Selamat ya, selamat. Xiao Ai. Apakah kamu masih memikirkan hal itu? Kamu bilang kalau aku kembali sekarang mencari Jiang Chen. Apakah dia masih mau menerimaku? Kamu dulu begitu padanya. Sekarang dia sudah sukses. Nggak cari masalah sama kamu aja sudah bagus. Tapi dia sangat mencintaiku.
Gak mungkin bisa melupakan begitu saja. Aku rasa di hatinya pasti masih ada aku. Jadi gimana menurutmu Xiao Ai? Bukan aku yang bilang. Kamu gak pergi waktu itu malah pergi pas dia mengirim Liuao ke dalam cari dia mikir apa? Siapa yang tahu dia segitu kaya? Kalau tahu aku gak akan ngomong sama si Liuao yang gak berguna itu. Tapi kamu tahu Xiao Hi. Aku dan Liuao belum melakukan itu. Tolong buktikan untukku ya. Dia pasti akan berubah pikiran kalau kita rujuk lagi. Aku pasti kasih kamu angpau besar. Jadi gimana menurutmu? Gak tahu sih cowok. Semua makhluk nafsu. Aku cantik begini aktif mendekatinya. Dia pasti gak akan menolak sekarang dia segitu kaya. Cewek yang datang sendiri gak sedikit. Bener juga ya. Memang pepatah bilang. Cowok kaya jadi jahat. Gimana dong seharusnya aku yang menikmati kemewahan ini Xiao Ai. Mengandalkan diri sendiri tidak baik ya. Kapan bisa mengandalkan diri sendiri? Untuk menjadi orang sukses aku sudah memutuskan. Xiao Hi aku akan tetap mengikuti rencana sebelumnya. Aku yakin dia pasti tidak akan meninggalkanku. Aku masih punya kesempatan. Tolong bantu aku ya Xiao Ai. Bukan aku tidak mau membantumu. Tapi urusanmu itu terlalu berlebihan. Aku masih harus mempersiapkan urusan pekerjaan besok. Kamu juga cari pekerjaan yang bagus. Mengandalkan diri sendiri tidak baik ya. Aku ada urusan dulu ya. Hehuan dulu kamu selalu membantuku tanpa syarat. Sekarang aku tidak punya uang kamu tidak mau membantuku. Kamu benar-benar Mata-Titan. Perintah Bapak kemarin. Sudah saya atur semuanya. Asisten baru itu laki-laki atau perempuan? Cepat panggil masuk lihat-lihat. Sudah saya atur. Kenapa kamu? Jiang Chen? Kamu adalah sekretarisku. Seharusnya begitu. Jiang bukan bos. Mohon percayakan kemampuan profesional saya. Saya lulusan jurusan sekretaris. Tidak perlu, saya hanya penasaran. Tidak ada maksud lain. Saya kira Bapak sengaja merekrut saya. Kenapa? Kemarin wawancara terlalu lancar, hari ini melihat Bapak. Saya kira Bapak memberikan perhatian khusus pada saya. Pengacara Cao perusahaan kita. Ada perhatian khusus. Tidak ada. Kamu bantu saya mengerjakan hal-hal kecil saja, seperti jadwal saya dan pakaian saat menghadiri resepsi serta pakaian kerja sehari-hari. Yang paling penting ingat hubungi para manajer di berbagai bisnis saya itu saja. Saya catat dulu. Sudahlah, kamu koordinasi saja dengan Lau Chao. Dia paling paham urusan ini. Biarkan aku masuk, brengsek satpam. Aduh, lepaskan aku. Jiang Chen. Aku tahu salah, maafkan aku ya. Lepaskan kok, kamu bisa nemuin sini. Aku kangen banget sama kamu. Dulu aku dibohongin sama Liuao itu. Baru sekarang aku sadar. Orang yang benar-benar aku cintai itu kamu Jiang Chen. Aku sama dia gak ada apa-apanya. Kita mulai lagi ya. Sekretaris Hi. Aku gak mau lihat orang ini lagi, gak mau dengar omongannya. Serahkan sama kamu ya. Hehuan. Xiao Ai, kamu pergi aja deh. Hehuan, dulu kamu bilang. Jangan coba-coba balikan sama Jiang Chen, ternyata kamu yang ngatur. Gimana cara merayu ya, gak tahu malu Xiao Ai. Kamu ngomong apa sih aku? Satpam, pisahkan mereka. Hehuan, kita sahabat bertahun-tahun. Kamu tega gitu sama aku. Keadaannya gak kayak yang kamu pikir. Sekretaris, aku sangat meragukan. Kemampuan kerjamu aku gak punya waktu. Nonton kalian berdua main drama sedih. Aku ngerti, aku langsung bawa dia keluar. Lepasin aku Jiang Chen, kok kamu tega banget. Perhatianmu dulu ke aku apa cuma pura-pura? Aisin, kamu lupa ya baru kemarin. Kamu tunjuk hidungku bilang aku orang miskin. Kok sekarang otakmu kemasukan keledai ya? Pura-pura lupa ya? Itu cuma omongan marah buat memotivasi kamu. Biar semangat lihat kamu. Sekarang sukses banget. Apa bukan berkat aku? Aisin, dulu aku gak sadar. Kamu tebal muka banget, apa kamu bilang bumi? Berputar juga ada andilmu. Aku kasih makan minum kok gak bisa jinak. Anak durhaka kamu ya. Dan lagi. Orang kaya kamu pantas ngomongin cinta. Cinta apa orang kaya kamu? Jangan cari-cari alasan mulu. Anak durhaka gak bisa jinak, konyol ih.
Kamu sudah tahu. Kok kamu bisa tahu? Hehuan, apa kamu yang bocorin? Lepasin aku. Pak Jiang, tenang dulu. Xiao He, kamu turun dulu. Ada beberapa hal yang perlu saya laporkan. Tidak perlu kamu tinggal. Apakah ini tentang grup Liu? Sekarang mereka tidak hanya menyerang perusahaan farmasi kita, tapi juga mulai membalas semua industri kita. Saya lihat ketua grup Liu sangat marah. Ada yang bisa saya bantu? Ada, bantu kami cari lebih banyak bodyguard. Atas tidak lurus, bawah bengkok grup Liu. Kita harus waspada. Bodyguard Pak Jiang. Xiao He baru saja menjabat, bagaimana kalau saya saja yang pergi? Tidak perlu, ini hanya ujian kecil untuknya. Ujian untuk Xiao He. Bukan mengujinya, apa mungkin menguji pengacara Cao. Tapi dia orang yang paling saya percaya. Pak Jiang, Anda terlalu serius. Melayani Anda adalah tugas saya. Saya akan segera melakukannya. Pergi, ingat bawa lebih banyak uang. Kita tidak kekurangan uang, rekrut lebih banyak. Bos, kopi sudah siap saya taruh di sini. Lanjutkan laporannya, bagaimana dengan industri kosmetik kita? Industri kosmetik, kita dihantam rumor tentang ketidakbenaran komposisi. Sekarang masih dalam penyelidikan. Industri kita yang lain juga tidak terlalu baik. Grup Liu kali ini langsung menyerang, ingin menghancurkan kita. Berhenti dulu. Ada kabar baik tidak? Ada juga kabar baik. Saham yang Anda beli sebelumnya sekarang melonjak. Dan kompleks yang Anda beli sebelumnya sekarang akan digusur. Keuntungannya lumayan. Dan sesuai perintah Anda sebelumnya selama ini, 3 miliar hampir habis. Maksud Anda, sekarang saya sudah sepenuhnya mewarisi harta ayah, ya bisa dikatakan begitu. Pengacara Cao, saya merasa sekarang seperti bermain game, saya bermain sangat buruk. Tapi tetap menang, sementara ada orang yang sudah mempersiapkan dengan matang, tetap gagal. Kedengarannya memang game yang tidak adil, Pak Jiang. Anda bisa secara resmi mewarisi, termasuk kosmetik dan 4 industri besar lainnya. Ada banyak perusahaan publik, mobil mewah, dan rumah mewah. Serta tabungan belum dihitung. Hadiah yang sangat besar. Apa aku akan tergoda? Apa? Tidak apa-apa. Mr. Jiang, jika tidak ada hal lain, saya akan menangani masalah industri. Tidak perlu, saya sudah selesai. Apa? Apa itu takdir, aku juga tidak tahu. Tapi aku ingat kata-kata orang tua itu, aku ditakdirkan kaya. Serangan dari grup Liu kali ini sangat bodoh. Mungkin efektif untuk perusahaan lain. Tapi untuk industri Mr. Wang kami tidak mungkin melakukan hal-hal ilegal. Jadi serangannya sangat bodoh. Menuduh dan menyalahkan. Mr. Jiang, ada bukti untuk membantah rumor mereka. Ya, aku sangat beruntung. Jadi aku tidak percaya takdir pengacara Cao. Ingat manajer hotel yang kuajari. Dia orang yang sangat pendendam. Dia bekerja sama dengan 2 satpam di kamar hotel. Memasang kamera, ingin membongkar aku. Ya, dia berhasil. Dia bahkan mengirim video itu padaku, hanya dengan sedikit uang 2 satpam itu. Berbalik dan video yang dia rekam menjadi bukti fitnah dan kesaksian palsu. Sekarang orang-orang yang memfitnah dan memberikan kesaksian palsu mungkin sudah ditangkap. Bagaimana dengan kosmetik dan proyek konstruksi? Kosmetik aku serahkan pada seorang gadis. Dia kebetulan murid Profesor Qin dari Universitas Kedokteran. Yakin tidak lama lagi rumor tentang komposisi kosmetik akan terbantahkan. Sedangkan proyek konstruksi itu lebih lucu. Aku menjual seluruh grup konstruksi, semua. Dan saham grup Liu yang kamu bilang aku beli karena marah. Aku tidak hanya membeli sedikit. Aku menggunakan seluruh grup konstruksi untuk menukar 49% saham. Hebat, kamu benar-benar berhasil menyelesaikan masalah ini, bahkan tidak terlihat. Masalah setelahnya, industri ini bahkan akan meletus dengan kekuatan yang lebih besar. Luar biasa, luar biasa. Bos, sesuai dengan perintah Anda, semua perusahaan sudah mulai bersiap-siap. Ada pre-order, ada acara Thanksgiving. Diperkirakan dalam 3 bulan ke depan, nilai pasar kita akan naik 2 kali lipat. Kekayaan Anda juga akan berlipat ganda. Hehuan, kamu keluar dulu. Cao, pengacara, kamu lihat kan? Ini takdir. Kekayaan seperti ngengat terbang ke api mengelilingi saya.
Hahaha takdir hahaha. Benar-benar takdir tapi saya tidak percaya takdir. Jiang Tuan kenapa mengapa? Cao pengacara Wang Lao tidak pernah memperlakukanmu burukan. Saya bertanya pada diri sendiri, saya juga tidak pernah memperlakukanmu buruk. Mengapa mengkhianati saya dan bergabung dengan grup Liu, menjadi anjing mereka? Jiang Tuan yang seharusnya Anda tanyakan adalah, APA hack Anda untuk memperhatikan saya. Saya sangat mengagumi Wang Lao, dia mengandalkan dirinya sendiri. Setapak demi setapak merangkak ke puncak selama bertahun-tahun ini. Saya bertanggung jawab pada Wang Lao dengan sepina hitai. Hampir menganggapnya sebagai ayah kandung. Bukan hanya karena dia mempekerjakan saya, tetapi saya benar-benar mengaguminya. Saya mengerti kamu memang tidak menghargai saya. Kamu sangat menghormati Wang Lao. Haha, ingin tahu penilaian saya tentangmu. Katakanlah. Selain beruntung tidak ada yang berguna. Dan bodoh yang sombong. Meskipun kamu menunjuk hidung dan memarahiku, tetapi saya memang tidak bisa membantahmu. Saya memang orang seperti ini. Sangat sederhana. Siapa yang berbuat baik padaku akan kubalas. Siapa yang bermusuhan denganku pasti akan kusulitkan. Saya tahu kamu tidak menghargai saya dalam hal ini. Tetapi ini adalah cara hidup yang saya pelajari saat mengembara. Ini juga dasar saya bertahan hidup. Jadi meskipun kamu mengkhianatiku, memberi informasi ke grup Liu dan menghalangi industri, saya masih ingat Anda pernah berbuat baik padaku. Jiang Tuan, kebaikan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Mungkin kamu harus mengerti hal ini. Cao pengacara, kamu ingin tahu penilaian saya tentangmu. Mari kita dengar. Kamu adalah pengacara yang hebat. Sekretaris yang luar biasa. Terutama jika dibandingkan dengan orang lain. Mungkin aku salah Tuan Jiang. Aku melangkah hingga hari ini Pak Wang adalah panutanku. Melihat hartanya dihamburkan, aku tidak tahan. Tapi kamu tahu ini adalah tantangan. Tantangan apa sih ini? Hanya permainan Pak Wang. Untuk membuatmu terbiasa dengan identitas orang kaya. Apakah kamu berhasil atau tidak? Kamu akan mewarisi semua hartanya. Maaf Tuan Jiang, ini baru audio. Polisi sudah datang. Pengacara Cao, ini jurus terakhirmu? Halo, saya dari kepolisian kota. Ada laporan bahwa kamu mencuri barang berharga dari grup Liu di mobil mewah di bawah gedungmu. Kami menemukan bukti tersembunyi, ikut kami. Mobil di bawah perusahaan itu? Ya, buktinya jelas, ikut kami. Pengacara Cao, kamu tidak sampai tega menjebak. Kamu ingin membunuhku? Ternyata kamu benar-benar melakukannya. Kalian orang berpendidikan sangat menakutkan, sambil mengangkat buku sejarah dan memaki. Etika dan moral sambil menusuk dengan pisau. Sambil berteriak yang menang adalah raja. Hidup saja. Siapa yang bisa hidup melebihi kamu jika kamu melakukannya? Aku terjebak dalam tipu muslihatmu, benar-benar masuk penjara. Apakah kamu akan puas? Hidupmu akan bahagia? Kamu mencapai mimpi dengan alasan menjebak orang lain. Hidupmu sangat menyedihkan. Kamu sangat menjijikan. Bukan aku yang melakukannya. Aku percaya padamu. Kamu terlihat tenang. Sebelum semuanya jelas, aku harus menyimpan kebencian terhadap Liu Wao. Sambil berpura-pura di depan kalian. Sekarang akhirnya tidak perlu lagi. Mereka tidak hanya mengatur aku. Kebencian grup Liu terhadapmu jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tuan Jiang, kamu sudah kalah. Semua hartamu oleh grup Liu. Diatur masalah pajak, jika aku tidak salah. Mereka sekarang pergi untuk bertanya para pemimpin dari berbagai industri. Kekalahan sudah pasti. Aku tahu harta si tua itu. Lebih tepat disebut sebagai masalah besar daripada kekayaan. Sudah aku tangani, tidak ada aset atas namaku. Tidak ada yang tersisa. Aku yatim piatu, tidak punya tanggungan. Untuk apa aku butuh banyak uang? Semua sudah aku sumbangkan untuk amal. Kalian tidak bisa menjelekkan namaku dengan ini. Ternyata aku salah menilai kamu sangat mirip dengan Wang Lao. Gaya dulu. Daripada bicara soal ini, lebih baik ceritakan padaku tentang fitnah yang aku alami. Aku tidak melakukannya, tapi orang lain belum tentu. Siapa lagi yang punya hak ini selain kamu? He Huan juga bagian dari mereka. Apa tidak mungkin? Jiang Chen punya saksi dan bukti. Apa yang ingin kamu sampaikan? Aku difitnah. Jujur, akan mendapat keringanan hukuman. Aku difitnah. Sejak masuk sampai sekarang kamu mengulang kalimat ini. Berkali-kali kamu harus tahu. Ini tidak ada gunanya. Aku difitnah. Baik, aku ganti pertanyaan. Dari mobilmu ditemukan barang antik tingkat nasional. Senilai ratusan juta.
Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku punya bukti. Bukti apa? HP-ku. Duduk. Di HP-ku ada rekaman CCTV. Awalnya untuk menjebak mantan pacarku. Tapi malah merekam bukti mereka memfitnahku. Tangkap dia. Tangkap dia, aku bisa membersihkan namaku. Kami akan mengikuti petunjuk ini. Silakan masuk. Jiang Chen, kamu bersihkan. Buat laporan lalu kamu bisa pulang. Aku sudah bebas dari tuduhan. Bukan katanya kamu difitnah. Orang yang memfitnahmu sudah menyerahkan diri. Siapa? Cao Xian, pengacaramu. Kenapa? Cuma karena aku nggak mau sama lo. Lo nggak mau, masih banyak yang mau. Jangan sok suci deh. Di depan bilangnya manis. Di belakang siapa tahu udah main sama berapa orang. Gua lo. Lo nggak lihat diri lo kayak gimana? Siapa lagi yang mau sama lo selain gua? Masih sok jaim. Lo minta maaf aja hari ini, gua anggap nggak pernah terjadi. Gua lo. Gua heran kok dari jauh udah nyium bau busuk. Oh, ternyata ada sepasang anjing betina dan jantan. Di sini lagi ngomong sampah. Lo berani ngatain Chen ke gua? Gua udah bilang dia punya pria lain. Ngomong apa sebelum nikah? Nggak ada hubungan. Gua rasa dia cuma bohongin Suige. Lo yang nerima bekas. Apa nenek moyang lo ngajarin lo gitu? Nenek lo juga mungkin bohongin kakek lo biar nerima bekas. Dan lo ini apa sih? Sue Bao itu lulusan universitas ternama. Bukan di perpustakaannya, di laboratorium waktu luangnya. Dikasih ke lo yang kurus kering ini ya kan Sue Bao? Gak ngomongin lo kan ngapain lihat-lihat? Lo sampai segitunya butuh pria kayak binatang lagi birahi, dan lo si pecundang. Sue Bao bilang bener gak lo sendiri yang tahu? Gak mungkin lo pewa dia biar tetap sama lo. Lo masih punya malu gak sih? Pengen main dulu baru nikahin yang bersih ya? Semua hal baik lo yang dapat, kenapa lo nggak ke sebelah? Nyoba jadi presiden aja. Gua kasih tahu kalau masih ganggu. Gadis polos itu gua bikin lo jadi orang sampah dalam arti fisik. Pergi. Lo baik-baik aja kan mereka udah pergi. Gua anterin lo balik ke kampus ya. Itu Sue Bao. Gua nggak ada duit di HP. Mending lo yang naik taksi. Ongkosnya lo yang bayar ya. Oke kok jadi gini. Ada apa sih? Kehilangan kekayaan yang sebenarnya bukan milikku. Semuanya mulai dari awal lagi. Butuh bantuan gak? Dulu gua kasih lo tawaran tertinggi di industri, biar lo masuk ke perusahaan gua. Jadi peneliti saya. Sekarang saya tidak punya apa-apa malah kamu mau. Dulu kenapa kamu tidak setuju? Dulu. Saya takut terlalu banyak berinteraksi denganmu. Bisa mempengaruhi hubungan saya dengan si brengsek itu. Tidak terlihat kamu ternyata romantis ya. Kamu sangat menyukainya. Bodoh, malas bicara denganmu. Tunggu sebentar. Jangan-jangan dia suka sama saya. Tunggu saya dong. Bocah nakal. Ketika kamu membaca surat ini artinya, kamu sudah menghabiskan semua harta si tua itu. Hebat juga kamu disuruh mengelola industri ini dalam sebulan. Memang agak memaksa. Ingat, jangan putus asa. Saat saya masih muda, saya juga pernah mengalami keadaan seperti ini berkali-kali. Sebelum saya benar-benar pensiun. Ada proyek industri farmasi yang bagus. Saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Tapi menurut pandangan saya, mungkin ini adalah kesempatanmu untuk bangkit kembali. Manfaatkan dengan baik. Di bidang farmasi. Kalau Pak Qin mau menerimamu, dia juga akan membantumu bagaimanapun juga. Nak, kamu harus ingat. Apa yang sebenarnya disebut kekayaan. Sekarang kamu pasti lebih mengerti maksud saya. Sekarang kamu pasti lebih mengerti maksud saya kan? Tenang Kak Chen, saya akan membantu. Benar-benar mau memulai bisnis bersama saya. Ikut Kak Chen memang harus siap.
3 hari sekali kelaparan. Kenapa kamu pikir saya datang untuk makan gratis? Saya juga datang untuk memulai bisnis tahu. Proyek kosmetik farmasi itu saya sangat tertarik. Dulu kenapa tidak terlihat kamu begitu antusias? Urus saja urusanmu, ambilkan saya. Tabel komposisi itu saya mau meneliti produknya. Baiklah, saya mengerti. Saya akan melihat proposal proyek, cari cara untuk mendapatkan investasi. Kalau begitu cepatlah pergi. Hei Bos Zheng, adalah aku. Halo Bos Wang. Ini aku. Beri makan Bos Bai. Tuan Jiang, Hei, ini aku. jika kau tidak mencariku, aku ingin. Ketika aku bertemu, aku merasa seperti aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Pergi keluar untuk mengobrol. Itu tidak perlu. Tuan Jiang, Aku punya proyek yang sangat menguntungkan. Bai Bos, Anda pasti tertarik. Tuan Jiang sekarang. Siapa yang tidak tahu tentang Anda? Jangan menyebutkan proyek. Bai Bos, proyek ini. Dia bisa percaya padaku. Saya mencari Anda, saya mendengar bahwa Anda memiliki sebuah komunitas adalah Wang Tua. Lingkungan tempat saya tinggal sekarang. Kami mempersiapkan dan Anda dalam area pengembangan. Membahas pembongkaran untuk Anda. Ini pasti kabar baik. Hitung saja dengan harga pasar. Bagaimana dengan itu? Kabar baiknya adalah kita sudah mulai pendanaan. Kabar buruknya, Aku sekarang menjadi tikus jalanan di dunia bisnis. hai, jangan khawatir. Tidak mungkin ini adalah kenyataan. Jika kali ini gagal lagi, Saudara Chen, yakinlah, proyek kita stabil. Guru aku memintamu untuk datang. Lihatlah data ini. Saya tidak begitu yakin. Bagus. Tampilan data bekerja dengan baik. Tidak hanya data yang bagus, saya sudah mencobanya sendiri. Efeknya sangat bagus. Mengapa omong kosong begitu cemas? Ini akan berbahaya. Aku tidak bisa. Kau benar-benar konyol. Apa yang harus dilakukan jika ada bahaya? Wah, aku sudah. aku sudah menguasai dosisnya. Tenang saja, guru, aku sudah mencobanya. Aku langsung melewati tahap uji coba manusia ini, kemajuannya langsung jadi jauh lebih cepat. Jiang Chen, si anak ini. Untung dia ya. Guru ngomong apa sih? Lalu ini aku. Untuk proyek bisnisku sendiri. Aku sibuk dulu. Bagaimana kemajuan Hehuan? Tempat tinggal mereka sudah ketahuan. Katanya mereka sedang mengerjakan bisnis apa gitu. Aku sudah tahu. Kabarnya sudah menyebar. Jangan hiraukan tukang antar makanan. Mau bisnis lagi. Hanya akan menghabiskan sisa uangnya. Tapi aku dengar ada lulusan top yang membantunya. Kamu pikir bisnis itu mudah ya? Tukang antar makanan sama anak yang cuma bisa baca buku. Kutu buku tidak punya apa-apa. Mau bisnis lucu sekali. Tapi bos, aku dengar mereka sudah mendapatkan dana awal. Terakhir kali sebagian besar asetnya sudah habis, tadi sangka. Anak ini malah beli komplek jelek. Sekarang komplek jelek ini direncanakan jadi kampus. Akan digusur. Maka dia bukannya kaya lagi. Anak ini beruntung sekali. Jangan khawatir kalau beruntung. Semua bisa sukses bisnis, kita sudah tidak kerja lagi. Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika kamu terlalu naif. Perang bisnis itu kejam lebih dari yang kamu bayangkan. Dia beruntung tapi bodoh. Tidak pernah puas. Dia bisa melakukan apa saja dengan uang ini. Tapi dia malah memilih bisnis. Hah, ini sesuai dengan keinginanku. Bos, maksudmu dia pasti akan menghabiskan uang ini. Menghabiskan itu hasil yang bagus. Bisa saja dia dapat pinjaman besar. Apakah kita masih perlu menyerangnya? Serang, kenapa tidak?
Tunggu dia mati terlalu lama, aku akan menyerangnya sekarang. Masukin dia bikin anakku menderita. Aku juga pasti bikin dia menderita sekali. Ngerti, aku udah ngirim orang. Nunggu di sekitar tempat tinggal mereka. Tangkap dulu orangnya. Plannya sempurna, nggak mungkin salah. Kecuali dia sendiri. Lapor polisi buat lindungin diri. Ini bukan Jiang Chen ya? Beberapa hari nggak ketemu udah jatuh begini. Lo bener-bener bisa banget ngejadiin orang matre. Aku baru aja nggak punya duit beberapa hari lo udah dateng ngejar. Lo cuma bisa ngomong doang. Aku nggak ngerti gimana dulu aku mikir. Bisa aja suka sama orang kayak lo. Lo berhenti balik sini hari ini, harus jelasin semuanya. Lo sebenarnya mau apa sih? Dulu waktu lo punya duit, gimana lo menghina aku? Hari ini aku bakal balas semuanya. Aku bilang aja lo emang nasibnya miskin. Dulu nggak mau sama aku. Sekarang bangkrut sampai begini. Semua itu salah lo sendiri. Lanjutin aja. Sombong apa sih lo, emang miskin? Sekarang yang punya duit itu aku. Aku ada firasat beberapa waktu ke depan. Lo bakal berubah lagi di depan aku. Lo jangan mikir lo masih bisa bangkit. Mimpi aja lo balik sini hari ini. Hari ini lo harus minta maaf sama aku biar aku balas menghina. Lo tahu kenapa aku bisa menghina lo? Bukan karena aku punya duit tapi karena lo cinta duit. Kalau lo nggak ngemis-ngemis minta sama aku nggak bisa ngapa-ngapain lo. Bercanda sekarang, siapa yang nggak cinta duit? Lo berani bilang lo nggak cinta duit? Betul, semua orang cinta duit. Tapi nggak ada yang nganggap duit sepenting lo. Banyak hal di dunia ini yang lebih penting dari duit. Lo bener-bener menyedihkan orang kayak lo. Nggak bakal pernah ngerasain perasaan yang lebih indah. Lo gila. Kasih lo pelajaran. Halo polisi, ada orang bikin masalah di sini, serius nih. Ada apa, ngomong sama polisi aja. Hari ini ada apa sih? Aku lihat pas lewat. Ada mobil polisi di luar. Gak ada apa-apa, cuma polisi aja bawa 2 orang lagi. Preman keluarga Liu. Kamu gak apa-apakan? Kamu ngapain ketawa sih? Aku ketawa aja, keluarga Liu gak berubah. Bikin aku makin yakin lawan grup Liu. Kamu aja yang sombong, kamu lupa waktu lalu. Gimana kamu jadi gak punya duit? Kali ini pasti gak masalah. Besok semua dokumen udah keluar. Jalur penjualan sama pabriknya juga udah siap. Produknya gimana? Semua obat andalan grup Liu. Kita udah bikin produk saingan, gak ada ruang untungnya. Cuma buat lawan grup Liu. Kalau yang inti kita, produk kosmetik obat, sudah lulus semua tes. Hasilnya bagus banget, bisa langsung diproduksi. Cepet banget. Iya. Waktu itu sama pengacara Cao. Waktu bikin produk ini mentok lama di tes. Produk kita ini beda kan? Pokoknya udah lulus, kamu gak mau cepet lulus ya? Aku mau yang cepat-cepat. Tapi kalau produknya bermasalah, bisa bahaya. Tenang aja, udah dicoba ke manusia, gak ada efek samping. Kamu ngapain liatin aku? Kerjain tugasmu. Maaf ya. Kamu bilang apa? Aku bilang aku nemu acara amal. Kita nanti bareng-bareng ikut. Sangat bantu buat produk kita. Kamu tadi ngomong banyak banget. Iya bener, Hom. CEO Huang. Sudah lama dengar nama Anda. Saya yang sudah lama dengar nama CEO Huang. Dengar-dengar kamu lagi bikin proyek kosmetik obat. Iya saya. Cuma coba-coba aja, gak sebanding sama yang CEO Huang pernah lihat. Badai besar. Aku tertarik sama proyek kamu. Dengar dari Qin sering sebut CEO Huang. Jangan sampai kamu dibohongin sama si sialan miskin itu. Liu Jun cepat banget lepasin kamu. Hahaha, maaf ya Tuan Jiang. Hao yang kau tedan padaku. Sudah gagal semua. Bukti-buktimu itu palsu. Perusahaan Liu yang bagus ini. Bukankah ini manajer Liu dari perusahaan Liu? Yang datang ke sini, semuanya pebisnis. Kita sebagai pebisnis harus mengutamakan keharmonisan untuk menghasilkan uang. Jangan sampai merusak keharmonisan, ya Pak Huang, benar. Kita sebagai pebisnis harus mengutamakan keharmonisan. Tapi dia bukan pebisnis. Dia cuma tukang antar makanan yang beruntung. Mewarisi harta almarhum Pak Wang. Dan hasilnya, hahaha Tuan Jiang. Kenapa kau tidak ceritakan pada semua orang? Apa hasil akhirnya? Akhir ceritanya. Akhirnya aku sukses besar.
Kau masuk penjara aku Tuan Liu. Secepat ini sudah ingin menunjukkan gaya anak orang kaya ya. Memang benar sifat asli sulit diubah. Pak Huang, kamu baru pulang dari luar negeri, jadi tidak tahu. Dia itu anak durhaka yang mewarisi harta almarhum Pak Wang. Warisan sebesar itu habis dalam sebulan. Dan aku juga dengar, dia mencuri. Apa yang dikatakan manajer Liu benar? Tidak salah, aku memang mewarisi semua harta almarhum Pak Wang, tapi perusahaan Liu untuk mencaplok harta itu, menempatkan mata-mata di sekitarku. Sungguh tidak ada yang tidak dilakukan. Sudah-sudah, karena kita semua bisa berdiri di sini hari ini. Semua adalah orang-orang terpandang. Hal yang sudah berlalu biarlah berlalu, untuk apa dipermasalahkan? Berbisnis bersama menghasilkan uang besar, bukankah itu win-win? Baik Pak Huang, benar. Aku ini pebisnis. Orang-orang menghargaiku karena aku adalah pebisnis yang kaya. Tidak takut ditertawakan waktu kecil miskin. Sekarang lihat uang langsung ingin cari. Pak Huang memang orang yang jujur. Pak Huang tertarik pada proyek kecilku ini, mungkin menemukan peluang bisnis di dalamnya. Benar, aku sudah mempelajari proyekmu ini. Kamu orang yang sangat berbakat. Sulit dipercaya kamu baru terjun ke dunia bisnis kurang dari 2 bulan. Terlalu memuji Huang Zong, saya juga punya orang-orang hebat di sekitar saya. Proyek kosmetik Huang Zong. Grup Liu juga punya. Liu Gongzi, apa kamu sedang memukul nyamuk? Hei Huan. Bagus, saya suka membandingkan. Dengan perbandingan baru, ada kemajuan. Dengan perbandingan baru ada persaingan Huang Zong benar. Hei Huan, tunjukkan proposal proyek ke Huang Zong. Manajer Liu, menurut yang saya tahu, proyek Bapak Jiang sangat lengkap. Terutama produknya sudah punya paten. Efeknya sangat bagus. Apa? Kemarin malam ada yang menyusup tengah malam, mencuri data proyek kami. Liu Gongzi, kamu tetap seperti biasa. Rendah sekali, saya ingin tahu. Produk kami punya paten. Kalian punya apa? Hahaha, lucu sekali. Saya bilangkan Huang Zong. Dia sama sekali tidak paham bisnis proyek ini, sangat menarik bagi saya. Saya juga berminat investasi, tentu saya hanya akan memilih dari kalian berdua. Huang Zong punya mata yang tajam, pilih grup Liu kami. Pasti tidak akan salah. Kerjasama yang paling penting adalah menang-menang bagi kedua belah pihak. Investasi yang paling diutamakan tetap keuntungan, karena kalian berdua berminat bekerja sama dengan saya. Mungkin kalian berdua bisa memberikan syarat kerjasama. Baiklah. Tenang, saya pasti akan memberikan Huang Zong skema kerjasama yang memuaskan. Hei Huan, kemari. Huang Zong, kita juga akan pergi berdiskusi tentang skema. Huang Zong minum yang banyak. Huang Zong ini mulutnya bicara uang terus. Pasti tidak punya kesadaran menghargai karya orisinal. Sekarang kita harus bagaimana? Sebelumnya tidak berhasil memasukkannya. Sekarang masih berani begitu sombong. Kalau begitu setelah hari ini, grup Liu tidak akan ada lagi. Bagaimana semuanya? Huang Zong, grup Liu kami telah menunjukkan kesungguhan yang besar. Saya yakin Anda pasti akan puas. Kenapa Jiang Gongzi tahu tidak bisa bersaing? Langsung menyerah saja Bapak Jiang. Ini kamu. Liu Group bisa kasih syarat apa? Haha, gimana? Mau tambah tawaran di syarat kita? Huang Zong, aku rasa dia nggak ada itikat baik sama sekali. Pak Jiang ini juga pertama kali negosiasi kok. Manajer Liu, sampaikan syarat kalian. Huang Zong, kita ini kompetisi terbuka. Mau bilang ya bilang aja, dan aku juga nggak percaya si miskin ini bisa kasih syarat bagus. Apa ya udah. Syarat yang diajukan Liu Group adalah bagi hasil 30-70. Menyediakan rantai pasok produk, strategi pemasaran klasik, dan akan ada perjanjian kontrak manajer Liu. Kontrak kalian ini masih bisa untung apa? Pak Jiang, kamu ini ngomong apa sih? Manajer Liu juga seorang pebisnis, dia ngajuin syarat kayak gini. Pasti ada untungnya buat dia. Pak Jiang, coba sampaikan proposalmu. Proposalku adalah melepas 10% keuntungan proyek. Selesai. Hahaha, wah Huang Zong. Sudah kubilangkan kamu ini cuma tukang antar makanan, ngerti apa soal bisnis. Huang Zong, sepertinya Anda sudah punya pilihan ya. Sepertinya Huang Zong. Anda jangan buru-buru ambil kesimpulan dulu.
Perkataan yang sudah keluar seperti air yang sudah tumpah. Kenapa kamu masih bikin ribut? Aku sarankan kamu segera minggat dari ruang acara ini. Masih mau balik modal lewat bisnis mimpi kali. Aku rasa nanti cewek di sampingmu ini juga bakal rugi. Rugi tanah buat jualan. Bajingan. Kamu ngapain kamu berani mukul aku? Aku nggak merasa mukul manusia. Ada orang hewan lapor polisi, kamu tunggu aja masuk penjara. Masuk penjara. Aku ditangkap polisi sebagai tersangka. Kenapa aku harus masuk penjara? Apa-apa? Kamu kira beberapa hari ini aku cuma cari bisnis? Kenangan di ruang interogasi itu terus mengitari pikiranku. Aku ingat pengacara Chao. Karena aku menderita hukuman penjara, hatiku penuh kebencian. Setelah keluar aku sudah bersumpah. Aku pasti akan menghancurkan Liu Group, menghapus sampai tuntas. Aku bukan ingin membuktikan, aku ingin mengambil kembali yang telah kuhilang. APA yang sebenarnya kau lakukan. Apa yang kulakukan, kenapa kau tidak tanya? Apa yang keluarga Liu lakukan kalau bukan karena keluarga Liu? Berbuat jahat tak terhitung, aku bisa dengan mudah mengumpulkan bukti kejahatan kalian: pencucian uang ilegal, menjalankan kasino bawah tanah, pemalsuan produk. Keluarga Liu benar-benar melakukan semua kejahatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana bisa aku jelas-jelas menyembunyikannya dengan baik? Bagaimana mungkin kalian menemukan buktinya? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Liu, termasuk ucapanmu tadi. Aku juga sudah merekamnya sebagai bukti. Dan menyimpannya. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Aku jelas-jelas menyembunyikannya dengan baik, bagaimana mereka bisa menemukan buktinya? Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Seret dia. Tidak seharusnya, tidak mungkin begini. Jiang Chen, semuanya kau, semuanya ulahmu. Bukan begitu Jiang Chen, semuanya kau. Aku sudah bilang akhirmu adalah masuk penjara. Ini. CEO Huang, bukankah tadi sudah kukatakan? Yang dikatakan Liu itu semua bohong. Klausul kontrak yang dia katakan itu semua palsu. Atau aku sebenarnya bukan? Benar, Tuan Jiang sungguh muda berbakat. Kita harus bekerja sama kali ini, harus beri aku kesempatan ini. CEO Huang, tentu saja. Ah, ngapain panggil CEO Huang, terlalu resmi bukan? Aku melihatmu langsung merasa seperti sudah lama kenal. Aku ini orangnya tidak punya apa-apa selain setia kawan. Adikku, proyekmu ini aku yang danai. Keuntungan aku tidak ambil sepeser pun. Kakak sudah sebaik ini sebagai adik. Maka tidak bisa menolak. Tuan Jiang, cara Anda sungguh cepat dan tegas ya. Grup Liu selalu menginginkan kompleks perumahan ini. Aku juga mencari alasan untuk mempertahankannya. Waktu itu, banyak menyinggung Tuan Jiang. Mohon Tuan Jiang jangan marah. Tidak apa-apa, terima kasih banyak Pak Bai. Tidak usah, tidak usah. Kita semua teman. Teman-teman, ayo. Pak Huang, saya ada urusan dengan Anda. Ai, mereka benar-benar munafik. Ai, siapa bilang tidak? Kamu pasti sangat benci dengan kehidupan seperti ini. Kalau begitu kita tidak akan menjalani kehidupan seperti ini lagi. Siapa yang bilang mau hidup bersama kamu? Ai, kamu yang bilang waktu itu, kamu memang bilang begitu waktu itu. Saya tidak. Orang tua itu hidupnya benar-benar bebas. Datang dari dunia, menghilang ke dunia. Menaburkan abunya ke hutan ini. Ketika keturunan datang bermain, itu sama saja dengan memujanya. Levelnya. Grup Liu sudah benar-benar hilang. Liu Jun, Liu Wao, Sun Hao, beberapa orang sudah dijatuhi hukuman mati. Langsung dieksekusi. Penjahat lainnya mendapat puluhan tahun hidup penjara. Hehuan tidak. Kejahatan yang substansial. Dihukum denda. Dan 3 bulan penjara. Orang tua itu selalu berkata semasa hidupnya, orang harus hidup jujur. Saya dulu menertawakannya, dia miskin sampai lengan baju kosong. Tentu saja jujur. Sekarang lihat setiap kata orang tua itu. Ada kebijaksanaan besar. Pengacara Chao. Ada apa? Orang tua itu bilang, hidup di dalam hati harus jujur. Harta yang saya ambil ini, tentu tidak bisa jujur. Meskipun dia memberi saya pengalaman mimpi buruk. Dan juga kekuatan untuk balas dendam.
Tapi semua ini sebenarnya bukan milik saya. Jiang Chen, kamu sepenuhnya layak. Ini bukan masalah layak atau tidak. Harta yang saya ambil ini. Saya pasti tidak akan tenang di hati. Saya hanya ingin hidup jujur. Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan, bagaimana dengan kamu nanti? Pengacara Cao, kamu tahu saya datang menemui kamu hari ini. Untuk apa? AI saya tidak menerima. Waktu kamu keluar dari penjara dulu. Gak bilang gitu kan waktu itu kamu nangis? Nangis, Teresa Isak bilang. Akan mati untuk sahabat dan apa yang aku bilang. Apa yang kamu lakukan, kamu diam. Diam HP aku ini sudah rekam video ini semua bukti. Kamu. Aduh, pengacau-cau aku. Cuma mau sama Suebao mengelola apotek kecil kita. Makan minum gak perlu khawatir. Bagus banget. Kamu juga sadarkan omongan si kakek itu. Manusia seumur hidup harus menemukan kekayaan yang menjadi miliknya. Kamu juga semangat, aku sudah menemukan. Kekayaan yang menjadi milikku, aku percaya. Kamu suatu hari nanti juga akan melepaskan harta itu. Dan menemukan kekayaanmu sendiri. Hati-hati.